Jemaat Tuhan yang terkasih, kita awali kebaktian Minggu Advent yang kedua ini dengan iman dan percaya kita bahwa kebaktian ini hanya dapat berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ini kita telah memasuki Advent kedua. Dalam minggu Advent kedua, kita menghayati tentang makna kasih. Adapun tema pada minggu ini adalah menanti dengan aktif. Melalui tema ini, kita diingatkan agar kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan dengan berdiam diri, melainkan dengan aktif berbuat segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan sebagai respon kita terhadap kasih-Nya kepada kita. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam minggu Advent kedua ini, mungkin kami memulai ibadah kami dengan berbagai macam perasaan yang ada di dalam hati kami. Mungkin ada perasaan marah, perasaan kecewa, karena kami kembali lagi harus beribadah secara online. Mungkin ada juga perasaan di mana kami takut dan kami khawatir karena wabah COVID-19 ini pada saat ini di Kabupaten Banyumas semakin tinggi dan semakin membuat kami harus tidak bisa kemana-mana termasuk ke gereja. Di dalam perasaan-perasaan yang marah, yang kecewa, yang takut, yang khawatir ini ya Tuhan, membuat kami seperti disandera dan tidak dapat melakukan apa-apa. Kami berdiam diri, kami ketakutan, kami marah, dan pada akhirnya kami hanya merasa kecewa dan tidak suka dengan apa yang terjadi di sekitar kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami lupa bahwa ternyata ada kasih Allah yang jauh lebih besar daripada persoalan apapun, termasuk persoalan pandemi COVID-19 ini. Kasih Allah yang terus menguatkan kami menjalani hidup kami. Karena kami percaya Allah tidak menginginkan kami binasa. Kami percaya Allah berjalan bersama dengan kami. Sehingga seharusnya kami bukan hanya sekedar marah, kecewa, takut, putus asa. Namun kami boleh merasakan kasih Allah yang luar biasa itu menaungi kami dan membuat kami dapat berbuat sesuatu bagi sekitar kami, bagi orang lain di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ampunilah ketakutan kami dan bukan kepasrahan kami. Ampunilah kekhawatiran kami dan bukan iman kami.
yang sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Di dalam kasih-Mu Tuhan, kami mohon, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyambut berita anugerah dari Tuhan kita yang tercatat di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 17. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jemaat Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyambut berita anugerah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 178, baiknya yang pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya Padaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita meminta pertolongan Roh Kudus agar sabda yang kita dengar pada saat ini bisa kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita menyatu di dalam doa. Ya Roh Kudus, tolong kami saat ini supaya kami bisa mendengar suara-Mu, agar kami bisa mengerti sabda-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong hamba-Mu ya Roh Kudus, agar Roh Kudus sungguh-sungguh memampukan hamba-Mu untuk dapat berkonsentrasi, dapat memikirkan apa yang Allah pikirkan, merasakan apa yang Allah rasakan, dan dapat mengutarakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu bahwa hamba-Mu ini cemar dan tidak layak. Karena itu ya Tuhan, jika Engkau mau memakainya pada hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang memampukannya agar ia dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8.
Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Maranatha. Seorang pemuda tertegun galau ketika ia mengetahui bahwa hasil swabnya dinyatakan positif COVID-19. Setelah ia mencoba menenangkan diri beberapa saat, akhirnya ia memutuskan untuk mengabari ibunya akan hasil swab test itu. Bapak Ibu, ibu mana yang hatinya tak cemas mendengar bahwa anaknya terpapar COVID-19. Namun sang ibu mencoba untuk tenang, sekalipun hatinya pasti deg-degan, pasti khawatir akan keberadaan anaknya. Ia segera bertindak, dan sesuai protokol sang ibu memberitahu petugas pelayan kesehatan terdekat, dan juga sesuai protokol maka keluarga yang dalam rumah itu pun juga diswab. Puji Tuhan, hasil swab dari sang ibu bersama dengan suaminya dinyatakan negatif. Akan tetapi sayang, si adik yang masih kecil dinyatakan positif. Dalam kondisi yang sangat cemas, khawatir, takut, si adik ini menangis dan tidak mau dipisahkan oleh ibunya. Dilematis Bapak Ibu, sangat dilematis. Jika ibu ini menjaga, jika ibu ini merawat adik, tentu ada resiko tertular. Namun jika kemudian si adik ini tidak dirawat oleh ibunya, dia kemudian harus berpisah dengan ibunya,
ditaruh di tempat karantina atau bahkan mungkin di tempat isolasi, pasti si adik ini bisa dikatakan sangat-sangat depresi. Dan itu bisa membuat imun tubuh si adik justru melemah. Dilematis. Mana yang harus dipilih? Lalu apa yang kira-kira sang ibu ini akan memilihnya? Bapak Ibu pasti sudah mengira dan sudah pasti bisa menebak bahwa ibu lebih memilih merawat si adik dengan protokol yang sangat ketat, sekalipun si ibu juga tahu bahwa ia sangat rentan untuk tertular. Pertanyaannya adalah, kenapa si ibu mau melakukan hal itu? Dan jawabannya tentu juga Bapak Ibu tahu, karena cinta, karena kasihnya kepada anaknya. Ia mau mengambil jalan yang penuh dengan resiko itu untuk tetap merawat anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Dan dalam Minggu Advent kedua ini, tema besar dari Minggu Advent kedua ini adalah kasih. Kita kembali menghayati bahwa Natal yang akan kita rayakan, baik ketika kita merayakan dengan memperingati peristiwa ribuan tahun yang lalu, atau kita merayakan atau kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua, semua itu atas dasar kasih, atas dasar cinta. Dan ketika orang sungguh merasakan cinta, sungguh merasakan kasih, maka yang bisa kita lihat adalah bagaimana perbuatannya. Cinta membuat orang, menuntut orang untuk bertindak, melakukan sesuatu dengan aktif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Markus yang tadi kita baca adalah sebuah kitab di awal ingin menceritakan tentang bagaimana kisah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Permulaan tentang Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Permulaan tentang kabar baik Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menariknya Bapak Ibu, kabar baik ini, permulaan ini dimulai bukan dari cerita Yohanes Pembaptis. Sekalipun Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Yohanes Pembaptis. Tetapi di awal cerita dia tidak bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi Injil Markus menarik ratusan tahun sebelumnya, yaitu ketika Yesaya memberikan sebuah nubuat. Buat saya hal ini sangat menarik. Kenapa? Bagi saya ketika membaca ayat yang kedua, ketika Markus menuliskan seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya dan seterusnya, itu adalah sebuah cerita cinta yang diutarakan oleh penulis kitab Markus. Ada sebuah cerita cinta akan rasa sayang yang begitu luar biasa dari Allah kepada manusia. Karena cinta itulah, maka janji keselamatan itu tidak ditinggalkan begitu saja. Karena cinta itulah, maka Allah tetap menepati janjinya yang sudah Dia mulai bahkan dari awal kisah penciptaan ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa. Dia tetap setia untuk memegang janjinya menyelamatkan manusia. Pada zaman Nabi Yesaya,
Dia utarakan itu juga melalui Nabi Yesaya. Dan di dalam bacaan kita, janji itu dikenapi. Dia bukan cuma sekedar janji-janji omong kosong. Seperti orang-orang yang katanya cinta tapi ternyata tidak bisa dibuktikan dalam perbuatannya. Hanya manis di mulut tetapi tidak di dalam perbuatannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah itu juga yang diperbuatnya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah cinta. Cinta adalah sebuah rasa yang membuat kita kemudian dapat melakukan segala sesuatu. Cinta adalah sebuah semangat di mana akhirnya orang yang mencintai ini bertindak untuk aktif, untuk bertindak, untuk melakukan. Bukan hanya sekedar di bibir saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada pihak yang mencintai kita dengan begitu rupa, lalu apa balas kita? Apa respon kita? Ketika ada orang yang begitu mencintai, ada pihak yang sungguh sangat mencintai, perkataan dan perbuatannya selaras, perkataannya begitu manis, tetapi perkataan itu pun juga nyata dalam perbuatannya. Lalu apa respon kita ketika kita betul-betul dicintai dengan begitu luar biasa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita melihat ada dua respon. Respon pertama, cinta itu dibalas dengan cinta. Cinta itu direspon dengan cinta. Menarik, sosok yang mencintai itu juga adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis merespon cinta itu. Dengan apa? Dengan memberikan seluruh hidupnya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Yohanes Pembaptis ini memberi diri, bahkan dia saat ini ketika ditulis di dalam Injil Markus itu tadi, dia hidup di padang gurun, beraskese, dia melepaskan semua keinginan-keinginan dan godaan-godaan dunia, hanya fokus untuk melayani Allah, hanya fokus untuk merasakan dan tenggelam dalam cinta Allah itu. Kita tahu bahwa dia tidak lagi memikirkan apa yang ditawarkan dunia. Itu bisa kita lihat dengan bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia berpakaian. Tetapi cinta Allah itu juga membuat dia tenggelam dengan merendahkan diri. Tidak merasa bahwa dia sebagai seorang nabi yang hebat, tetapi dia tenggelam dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, dengan mengatakan bahwa oh, nanti yang akan datang itu bahkan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak sanggup. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cinta dari Yohanes Pembaptis ini yang begitu merasakan cinta dari Allah ini membuat dia kemudian memutuskan untuk menyerukan terus-menerus tentang pertobatan, tentang memberi diri. Baptislah, izinkanlah, biarkanlah dirimu itu dibaptis. Dibaptis itu berarti baptiso, ditenggelamkan. Ditenggelamkan itu artinya dia betul-betul mau menyerahkan kehidupan lamanya dan kemudian dibangkitkan kembali dalam kehidupan yang baru. Itu adalah bentuk cinta yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia merespon cinta itu. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa melihat bahwa respon yang lain yang diberikan adalah dari dari para ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita melihat
tentang baptisan, ternyata orang-orang Yahudi itu juga mengenal baptisan. Tapi baptisan yang dilakukan oleh orang Yahudi itu dilakukan hanya untuk orang-orang proselit, orang-orang yang tadinya bukan orang Yahudi lalu kemudian menjadi orang Yahudi. Dia harus melakukan ritual baptis sebagai tanda bahwa dia kemudian resmi untuk masuk dalam agama Yahudi. Tapi orang Yahudi sendiri, apakah orang Yahudi sendiri itu kemudian dibaptis? Tidak. Karena dia merasa apa? Karena dia merasa bahwa aku ini anak Adam, aku ini anak Abraham. Kalau saya adalah anak Abraham, kenapa saya ini pasti akan duduk di pangkuannya? Ngapain saya harus dibaptis? Ngapain saya harus mengaku dosa? Ngapain saya harus membuka aib saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis karena begitu cintanya, dia merasakan cinta Tuhan yang begitu luar biasa, maka dia merespon juga dengan cinta sehingga akhirnya dia memberi. Cinta itu selalu aktif untuk memberi, dan dia memberi diri. Sekalipun dia harus mengaku dosa, dia pun juga lakukan itu. Itu yang ditantang oleh Yohanes Pembaptis. Apakah engkau mau memberi dirimu? Apakah engkau mau dengan kesungguhan itu datang kepada Tuhan, mengakui semua kesalahan pertobatanmu sebagai sebuah bentuk respon cinta dari Tuhan? Atau sebaliknya seperti orang-orang Farisi itu, dia tidak mau kemudian memberi diri dan merasa tidak perlu. Kenapa? Karena dia sangat mencintai dirinya sendiri, bukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Natal itu adalah sebuah karya kasih Allah yang luar biasa. Tadi di dalam kata pengantar, dalam berita anugerah maksud saya, kita membaca sebuah ayat yang sangat terkenal, yang Bapak Ibu pasti ketahui. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah sudah sedemikian besar. Lalu apa respon kita? Apakah kita berdiam diri? Berdiam diri itu bukan berarti itu tidak sungguh-sungguh mencintai. Karena ketika kita sungguh mencintai, kita tidak mungkin untuk berdiam diri. Cinta tidak akan membuat kita cuma diam saja. Tapi cinta membuat kita pasti berbuat dan bertindak sesuatu. Sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang saya ingin dan rindukan supaya siapa yang saya cintai ini, orang yang saya kasihi ini, orang yang saya cintai ini dapat senang hatinya, apapun saya lakukan. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu pernah tahu, mendengar cerita bagaimana saya harus menempuh perjalanan dari Purwokerto ke Jogja dengan bis hanya untuk menyerahkan atau memberikan bunga mawar dan coklat kepada mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Itu sesuatu yang sangat gak lumrah bagi sebagian orang. Karena pasti ya tentu saja tinggal ditransfer suruh beli sendiri juga bisa. Tetapi itulah cinta. Cinta menuntut, cinta membuat kita akhirnya bertindak sesuatu, melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan telah memberikan dirinya dalam peristiwa Natal, berinkarnasi menjadi daging, menjadi sama dengan manusia, membatasi seluruh keberadaannya untuk menjadi dan berjalan bersama dengan manusia. Lalu apa respon kita? Apa
yang kita lakukan bagi Dia yang mencintai kita. Seorang guru memberikan tantangan kepada muridnya. Sebentar lagi Natal. Semua murid diminta untuk memikirkan dan memberikan hadiah terindah, kado terindah untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sebentar lagi berulang tahun. Tuhan Yesus sebentar lagi berulang tahun loh adik-adik. Lalu kira-kira apa yang bisa kalian berikan? Besok anak-anak kumpulkan hadiah itu. Bu guru kepingin tahu kamu mau memberikan apa. Keesokan harinya Bapak Ibu, seorang anak dari keluarga yang mapan memberikan sebuah amplop berisi uang. Dan dia berkata, karena ayahku dia adalah seorang pegawai bank, maka aku akan memberikan uang sebagai kado ulang tahun Tuhan Yesus. Anak yang lain, dia memberikan sebuah mainan dalam bentuk rumah. Dan dia mengatakan, Tuhan Yesus di sorga mempersiapkan rumah bagi saya. Dan saat ini saya juga kepingin memberikan rumah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang anak maju ke depan dan dia memberikan karung. Sebuah karung bekas. Dengan malu dia menyerahkan itu kepada bu guru. Bu gurunya bingung. Loh, kenapa kamu memberikan karung bekas? Si anak berkata, karung ini adalah karung yang terbaik di tempat kami. Karena keluarga kami adalah keluarga pemulung. Tapi inilah yang bisa saya berikan untuk Tuhan Yesus. Bu gurunya bingung. Loh, lalu karung ini mau diapain buat Tuhan Yesus? Anak-anak sudah pada ketawa dan mulai mengejek anak yang membawa karung ini. Tapi tiba-tiba sang anak ini meletakkan karungnya. Dan dia berjalan di atas karung itu dan dia berkata, saya tidak punya apa-apa selain diri saya yang saya mau berikan kepada Tuhan Yesus. Sang guru berkata kepada anak ini, nak, kamu telah memberikan hadiah yang paling indah. Dan Tuhan Yesus pasti senang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena cintanya yang luar biasa, Dia menjelma menjadi manusia untuk Anda dan untuk saya. Lalu pertanyaannya adalah, apa respon kita ketika Anda dan saya dicintainya? Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelum menaikkan doa syafaat, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan sesuai dengan nomor rekening yang saat ini tertera, atau melakukan memberikan persembahan melalui kode QRISE, ya, kode yang tertera di layar Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu, kita juga akan menaikkan doa syafaat, dan kita juga akan menaikkan doa untuk kesembuhan dan pemulihan Pendeta Theophany, dan juga kita akan berdoa untuk teman-teman kita, keluarga kita, terutama dalam kondisi keadaan Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya yang saat ini semakin merebak penyakit COVID-19 ini. Mari kita satu dalam doa dan juga mempersembahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, sekalipun kami harus beribadah di rumah dan mungkin kami akan melewatkan Natal di rumah tidak seperti biasanya, namun Tuhan, tolong kami supaya kami bisa merasakan Natal yang sesungguhnya, di mana Natal itu adalah sebuah pernyataan kasih Allah yang luar biasa. Engkau mau berinkarnasi menjadi daging, membatasi dirimu yang serba tak terbatas itu menjadi manusia, bahkan bayi yang sangat terbatas. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang luar biasa. Kiranya Engkau menggetarkan hati kami atas apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami memutuskan untuk merespon cinta kasih itu. Bukan hanya berdiam diri, tetapi kami bertindak aktif melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami dengan luar biasa. Mampukan kami dengan cinta yang kami punya kepadamu untuk bertindak sesuatu yang menyenangkan Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan sungguh dapat menjadi kado yang terindah, hadiah yang terindah untuk Tuhan kami yang beberapa waktu lagi kami rayakan kelahirannya. Tuhan, kami sungguh juga menantikan kedatangan-Mu, dan biarlah kedatangan-Mu ini pun juga kami persiapkan dengan mempersiapkan diri kami, bertobat dengan sungguh-sungguh, memberikan diri kami dibenamkan dan kehidupan lama kami mati, sehingga kehidupan kami yang baru dapat dibangkitkan. Biarlah kehidupan baru kami juga menjadi persembahan yang harum, yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk Pendeta Theophany.
Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan betul-betul angkat semua sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan sendiri juga yang selalu memberikan pendampingan kepada keluarga, kepada kami semua. Dan apapun yang keluarga dan kami butuhkan, kami percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan, kami juga berdoa dalam keadaan-keadaan hari-hari ini, di mana Engkau juga mengizinkan dan Engkau juga mengetahui bahwa virus COVID-19 ini terutama di Kabupaten Banyumas, di Kota Purwokerto dan juga sekitarnya, semakin lama semakin meluas. Kami berdoa bagi sanak famili kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat kami yang pada saat ini terkonfirmasi positif COVID-19. Berikan ketenangan ya Tuhan, berikan kedamaian. Kami tahu ini bukan akhir dari segalanya. Kami tahu bahwa Tuhan pasti juga menolong, menyembuhkan mereka semua. Kami percaya Tuhan akan menguatkan mereka, menguatkan keluarga, dan kami percaya mereka akan Tuhan sembuhkan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan. Mari Tuhan dampingi gereja-Mu Tuhan dalam keadaan-keadaan yang serba tidak menentu ini. Berikanlah berkat demi berkat. Apa yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan pasti akan selalu memberkati gereja Tuhan. Kami yakin Sang Kepala Gereja kami tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Berdoa untuk Ketua Gugus Tugas Nasional yang dipasrai untuk mengurusi, mempercepat persoalan COVID-19 ini supaya segera selesai. Berikan hikmat, berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga apapun mereka lakukan dengan kesungguhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, menjaga kami, menguatkan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Karena kami tahu Engkau yang mencintai kami hingga rela turun ke dunia menjelma menjadi manusia, masih mencintai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selalu
Jemaat Tuhan yang terkasih, ingatlah bahwa Allah yang kita kasihi itu akan datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, sambutlah Dia. Persiapkanlah kedatangannya yang kedua ini dengan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberimu damai sejahtera. Amin.